Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di majelis kita, majelis Umdah Al-Ahkam, kumpulan hadis-hadis Bukhari Muslim yang muttafaq alaih, yang berbicara masalah hukum-hukum fikih. Kita masih dalam kitab Siyam pada hadis yang ke-192 insyaallah. Beliau Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala mengatakan, anna Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh, barang siapa yang dia itu meninggal dunia, wa alaihi siyam, dan dia punya tanggungan puasa, sama anhu waliyuhu, maka dipuasakan oleh walinya. Sama anhu waliyuhu, maka dipuasakan oleh walinya. Wa akhrajahu Abu Dawud, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa qala, dan beliau mengatakan, hadza fin nadri, puasa ini jika puasa nazar. Wa huwa qaulu Ahmad ibni Hanbal, dan ini madhabnya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Hadis yang kedua dalam masalah yang sama, an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, ja'a rajulun ila nabi, ada seseorang yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin, sungguhnya ibuku meninggal dunia dan dia punya utang puasa sebulan. Afa aqdihi anha, apakah boleh saya mengqadha atas nama ibuku? Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lau kana ala ummika dainun, seandainya ibumu itu punya utang duit, akun taqdiyahu anha, apakah kamu akan melunasi utang ibumu? Qala, beliau mengatakan, na'am, iya. Qala, maka beliau yakni sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadainullah ahaqqu an yuqda, maka hutang kepada Allah lebih layak, lebih berhak untuk dilunasi. Wa bi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ja'at imra'atun ila Rasulillah, datanglah seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah,
inna ummi matat wa 'alaiha saumu nadrin, sungguhnya ibuku meninggal dunia dan dia punya tanggungan puasa nazar. Afa asumu anha, apakah boleh jadi aku mempuasakan atas nama ibuku, aku berpuasa atas nama ibuku. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ara'aiti law kana ala ummiki dainun, apa pendapatmu seandainya ibumu itu punya utang? Akana dzalika yuaddi anha, apakah kalau kamu lunasi itu bisa ngelunasi utang ibumu? Qalat, yani wanita tadi mengatakan, na'am, nggih ya Rasulullah. Qala, Rasulullah mengatakan, fasumi an ummik, kalau begitu berpuasalah atas nama ibumu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong perhatikan masalah agak serius. Masalah mempuasakan orang yang telah meninggal dunia. Masalah ini ada dua permasalahan. Satu, masalah khusus masalah puasa. Tapi sebenarnya masalah puasa ini adalah pecahan dari masalah besar. Adalah pecahan dari masalah besar. Puasa itu salah satu masalah dari masalah inti. Masalah inti itu dalam istilah para ulama namanya ihda'us sawab, kirim pahala. Ini dibahas puasanya tok opo sak glondongan nih. Misal glondongan itu ini puasanya tok rotok sempit. Puasanya tok ya. Ini puasanya tok nek ada waktu nanti kita bahas sekaligus luarnya. Sekaligus luarnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua hadis ini itu jalur ceritanya jelas banget. Jadi ada seorang mas-mas, itu bapak-bapak, dia itu wadul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ibunya meninggal dunia. Saat ibunya meninggal dunia itu duwe utang poso, utang duit ini, utang poso. Yani posonya 1 bulan lagi. Jadi dalam riwayat Abdullah bin Abbas ini, yang bapak-bapak yang wadul sama Rasulullah itu bahasanya wa 'alaiha saumu syahrin. Jadi ibuku itu meninggal dunia memiliki utang poso saulan. Jadi lalu orang tadi bertanya, ya Rasulullah, kalau saya mengqadha atas nama ibuku, mengqadha atas nama ibu itu gimana? Dia sing poso diniati poso kanggo ibuke. Jadi bukan berarti sing mati sing poso, mati gak iso poso kan. Jadi ibuke wafat, sing punya utang poso ibuke. Jadi yang punya utang poso, jadi itu ibunya. Lalu orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya puasa mengqadha, aku yang poso dengan niat mengposo ini mengqadha siapa? Utangi posoi ibu. Itu pripun ya Rasulullah? Rasulullah SAW lalu menganalogikan, mengkiaskan dengan utang duit. Ini kan utang poso. Beliau lalu mengkiaskan dengan utang duit. Lalu beliau mengatakan, lah, apa pendapatmu kalau seandainya ibumu mati duwe utang duit? Kalau kamu yang ngelunasi itu bisa membayar utangnya ibu apa enggak? Lah yang nggih ya Rasulullah, yang nggih. Maka Rasulullah mengatakan, lah begitu juga utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Utang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi. Dalam riwayat yang pertama ini, kasus bapak-bapak itu bahasanya itu saumu syahrin, puasa 1 bulan. Tapi dalam riwayat yang kedua, yang jalur ceritanya itu bukan bapak-bapak, yang jalur ceritanya itu ibu-ibu. Dia itu wadul dengan wadulan yang persis. Dia ngomong, ya Rasulullah, ibuku wafat, tapi punya utang poso nazar. Jadi bahasa yang pertama saumu syahrin itu berganti dengan saumu nadrin. Jadi saum nazar, punya puasa apa? Puasa utang, puasa nazar. Nazar
durung sempat ngelakoni nadare terus wafat. Ini terus meninggal dunia. Lalu saya juga bertanya, ya Rasulullah, pripun afa asumu anha, bolehkah saya berpuasa, bukan mengkodok bahasanya, berpuasa atas nama ibu? Dia yang poso, saya kelahir, niate atas nama ibu. Rasulullah mengatakan, lah kalau ibumu punya utang duit, sampean bayari enggak? Ini, ya nggih ya Rasulullah. Ini bisa membayar utangnya ibu? Nggih ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya begitulah, sudahlah, berpuasalah kamu untuk membayar puasanya ibumu. Ini fasumi an ummik, berpuasalah atas nama ibu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yani para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya anak agak sulit kalau bahas di sini toh. Anak luaskan pada masalah yang di luasnya, yang di atasnya. Itu dalam bahasa fikih luasnya adalah pembahasan ma yantafi'u bihil amwat min a'malil ahya. Yani apa saja perbuatan yang dilakukan oleh orang yang hidup tapi memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Jadi ono apa ya, amalane orang masih hidup tapi itu memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu apa saja? Jadi ma yantafi'u bihil ahya, ma yantafi'u bihil amwat min amalil ahya. Jadi wong sing wis mati mendapatkan manfaat dari amal orang yang masih yang masih hidup, yang masih hidup. Yang pertama ya, Wan, singkat aja. Yang pertama, jadi kita mengatakan ada beberapa amal sing amal niku wong urip, tapi orang yang meninggal dunia, yang sudah di alam barzah, yang sudah di alam kubur, bisa mengambil manfaat dari amal orang yang masih hidup tersebut. Yang pertama, doa. Doa nih, ittifaqan. Doa ini kesepakatan para ulama. Jadi ini wong urip doakan orang yang telah meninggal dunia, maka itu akan memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan doa ini umum, baik dari keluarga maupun dari kerabat maupun dari teman maupun dari siapapun. Apa dalil melandasinya? Salat jenazah. Ini salat jenazah itu kan intinya mendoakan mayit, dan salat jenazah itu nggak hanya keluarga, tapi salat jenazah itu semua kaum muslimin. Tambah akeh sing nyolati, tambah api. Makanya Rasulullah SAW itu jadi mengatakan, ma min janazatin, tidak ada seorang jenazah pun yang disolati oleh lebih dari 40 orang, dalam riwayat yang lain lebih dari 100 orang, kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Maksudnya apa? Mosok wong 100 ndonga kok diterima. Ini mosok wong 100 ndonga kok sing diterima. Mosok wong 40 ndonga kok sing diterima. Berarti sing 40 preman kabeh. Jadi kono sing diterima. Jadi semakin banyak yang mendoakan, semakin kemungkinan kuat salah satu dari mereka diterima doanya oleh Allah. Dan doanya orang yang meninggal dunia itu kan, orang yang salat jenazah itu kan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, begitu. Jika Allah menerima doa salah satu dari mereka, maka berarti Allah mengabulkan doa itu dan mengampuni dosa dari mayit tersebut. Itu yang pertama. Dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah ini, tentang masalah ini. Itu yang pertama. Jadi doa dari orang yang telah meninggal dunia, doa dari orang yang masih hidup ditujukan untuk orang yang telah meninggal dunia. Doa kepada Allah untuk orang yang telah meninggal dunia. Doa ini berupa istighfar, berupa mohon ditingkatkan derajatnya di akhirat. Doa itu mohon ini, pokoknya doa lah. Istighfar bagian dari doa. Sebagian ulama memisah doa istighfar itu, tapi istighfar itu bagian dari doa. Nah, itu yang pertama. Itu yang pertama. Bahkan mendoakan orang yang telah meninggal dunia itu adalah salah satu di antara doa-doa yang mustajab. Kenapa ya, Hon? Mendoakan orang yang meninggal dunia itu salah satu di antara doa-doa yang mustajabah. Kenapa? Karena termasuk doa bi dhahril ghaib.
mendoakan orang tidak di hadapan dia, tapi di tempat lain. Koncoin jenengan itu teng Jakarta, lalu jenengan mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala di sini saat selesai sholat malam gitu, lalu mengatakan, ya Allah, temanku yang di Jakarta berilah kepada dia kesenangan, kasih sayang, jadi keselamatan gitu. Itu namanya mendoakan orang bi dhahril ghaib, tanpa yang didoakan itu ngerti. Tapi bareng ngono WA, Mas sampeyan mabengi tak doa no Mas. Doa ya lah. Kak Sido. Wah, taunya tatus. Alhamdulillah sudah mendoakan saudara yang ada di Jakarta. Napa doa ini ngono. Ini penyakit status sama saya kira beres 11 loh, penyakit status ini. Sopo sekali status ini. Nah, yani itu yang pertama, nggih. Mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Itu yang didoakan yang telah meninggal dunia tersebut mengambil manfaat dari doanya orang yang masih hidup. Yang pertama. Yang kedua, warisan amal dari orang yang wafat terus diteruskan oleh yang masih hidup. Itu memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia ittifaqan, dengan kesepakatan para ulama. Warisan amal, warisan kebaikan yang dilanjutkan oleh orang yang masih hidup. Jadi yang pertama kali mempelopori itu wis mati, tapi warisan kebaikan itu dilanjutkan oleh orang yang telah meninggal, oleh orang yang masih hidup. Maka kebaikan itu, pahalanya itu tetap akan didapatkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan amal sing Allah catat itu ma qaddamu wa atharahum dalam surat Yasin. Yang mereka amalkan karo sing mereka tinggalkan. Dalam bahasa hadis niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Nek kapan ana wong mati amali putus kecuali 3. Pertama, sedekahun jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Wong malama hidup sedekah, terus manfaat dari sedekah itu tetap berlangsung meskipun telah meninggal dunia. Orang bangun masjid, nanti ya, orang bangun masjid, setelah bangun masjid, jadi setelah bangun masjid lalu dia meninggal dunia, jadi lalu dia meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, masjidnya sik dimakmurno, sik dilanjutno, dikembangno, gawe salat, gawe taklim oleh orang yang masih hidup. Jadi sing ngembangno, sing taklim, sing pengajian itu sing masih hidup. Tapi pendiri awalnya sudah meninggal dunia, maka amali orang hidup itu akan tetap ini berlangsung, akan tetap ini diambil manfaatnya meskipun orang itu telah meninggal dunia. Itu namanya sedekahun jariyah. Ada yang kedua, sedekah jariyah itu kan sedekah sing ngalir. Ono sedekah itu sing gak ngalir. Apa itu? Yo bar sedekah terus entek terus wis. Ngekei mangan wong. Bar ngekei mangan warak oleh 5 jam. Lesune. Ini oleh 5 jam lesune. Maka sedekah itu hanya berlaku 5 jam. Tapi lebih manfaat mana Ustaz? Sedekah jariyah atau sedekah yang tidak jariyah? Tergantung kondisi. Secara umum sedekah jariyah lebih utama, tapi terkadang sedekah yang tidak jariyah lebih utama. Nih masjid itu wis api, arepe direnovasi. Di satu sisi duwe tonggo sing melarat gak iso mangan. Bagusan mana ya, Hon? Ya bagusan ngekek tonggo dalam kondisi semacam itu. Dalam kondisi semacam itu. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu sing manfaat. Antum coba bayangkan yakni pahala yang didapatkan oleh penulis kitab ini, Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi itu ulama yang hidup di abad yang ke-7. Beliau sezaman dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan semisalnya. Abad ke-7, abad ke-8 itulah zaman-zaman yakni zaman-zaman beliau. Al-Imam Abdul Ghani sebelum zaman Ibnu Taimiyah, 1 abad sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi sampai sekarang ilmunya masih dipelajari, maka beliau mendapatkan pahala dari
menulis kitab Umdah Al-Ahkam, Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Itu jangan sampai ada yang salah paham ya. Tatkala ana menyebut ilmu manfaat itu orang-orang kayak mereka. Jadi orang-orang kayak mereka ada loh orang-orang itu yang ilmunya manfaat sekali tapi nggak pernah dikenang oleh sejarah. Tapi nggak pernah dikenang oleh sejarah. Siapa contohnya? Guru TPI Imam Ahmad. Jadi guru TPI Imam Ahmad. Imam Ahmad bisa jadi Imam Ahmad itu kan asal usulnya karena iso calistung, iso moco, iso nulis, iso hitung. Beliau akhirnya ngapal Quran, beliau akhirnya ngapal hadis, beliau akhirnya jadi ulama besar. Itu kan modalnya, itu kan bisa moco, iso nulis, iso ngitung. Lah saya ngajari baca tulis hitung itu zaman itu TPA orang TK zaman itu. Zaman itu tuh orang TK. Jadi di zaman Imam Ahmad, Imam Syafi'i, yakni anak-anak kecil sebelum mulai belajar ilmu-ilmu yang besar itu masuk namanya katatib, kutab. Katatib itu sekolah belajar baca tulis hitung di emperannya masjid sore hari. Saiki yo TPA, itu jenenge kutab. Maka kan salah satu di antara aset di Indonesia kan ada yang mendirikan kutab, ya, Kutab Al-Fatih itu. Lah kutab itu nama TPA zaman dahulu, namanya kutab. Ini nama TPA zaman dahulu. Jadi mereka cili-cili gitu. Jadi belajar ba'da subuh karo apa? Ba'da asar gitu itu. Yang ngajari itu para ustadz, para muallim di katatib. Di kutab. Mereka nggak pernah dikenang oleh sejarah, nggak pernah disebut namanya. Maksudnya nggak pernah ada orang mengenalnya, tapi ilmu mereka amat sangat manfaat dan ilmu mereka benar-benar ilmu yang yuntafa'u bihi dan aman ya kawan. Ilmunya jadi ustadz TPA, ustadz SD itu ilmunya aman. Kenapa aman? Aman dari ujub, aman dari takabur. Ini ikhlas loh ya. Aku nih ngajar duit itu masalah lain. Tapi ini ikhlas, aman dari takabur, aman dari ujub. Kenapa ya kawan? Penyakitnya orang punya ilmu itu ujub. Penyakitnya orang punya ilmu itu takabur, nyombong terus ujub, membanggakan diri sendiri. Lah, itu penyakitnya orang yang tampil ke permukaan, yang diuji oleh Allah dengan syuhrah, dengan ketenaran. Tapi ini uang-uang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ngajar TPA, ngajar ini, ngajar itu tuh aman dari ujub. Padahal ilmunya mereka juga sangat apa? Manfaat, amat sangat manfaat sekali. Yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh. Kenapa? Semua amalan anak itu orang tua akan dapat manfaati. Tatkala Allah Subhanahu wa taala firman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak dapat mendapatkan pahala kecuali atas usaha dia sendiri. Lalu beliau mengatakan, inna waladakum min kasbikum, sungguhnya anak kalian itu bagian dari usaha kalian. Itu yang kedua. Apa tadi yang kedua? Amalane wong mati yang dilanjutkan oleh yang masih hidup. Maka yani yang amal itu masih hidup, tapi yang ngambil manfaat juga orang yang telah meninggal dunia, yaitu wakaf, sedekah jariyah, ilmu manfaat, terus anak yang soleh atau yang lain yang sekelas ini, yang sekelas itu. Tapi rano ya itu tiga itu toh. Itu yang kedua, dan itu disepakati oleh para ulama ya kawan. Ingat, disepakati oleh para ulama. Dua ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama mengenai dua masalah ini. Yang ketiga ya kawan, amal orang hidup yang diniatkan, ditujukan untuk orang yang telah meninggal dunia, dan ada dalil khusus yang melandasinya. Ingat ucapan saya, ada dalil khusus yang melandasinya. Ada dalil khusus.
Maksudnya bagaimana? Kan ada toh amal-amal yang itu tegas ada dalil khusus bahwa amal orang hidup itu bisa ditujukan untuk orang yang telah mati. Contoh, jadi ya Van, sebelum ini ya Wan, lupa satu masalah. Yang ketiga sebelum itu yang poin yang ketiga tadi jadi yang keempat, yang ketiga sekarang. Wasiat kebaikan dari orang yang telah meninggal dunia yang diamalkan setelah dia wafat. Wasiat saat masih hidup dia itu wasiat, nah nek bapak sesuk mati tanah yang di sana wakafkan kanggo masjid ya. Itu wasiatnya sehidup, tapi wakafnya kan harus mati. Yang mewakafkan siapa? Yang mewakafkan itu anaknya, tapi atas wasiat dari jadi orang yang telah meninggal dunia. Yang melaksanakan itu mau anaknya, mau ponakane, mau tonggone, pokoknya itu adalah wasiat dia. Maka meskipun pelaksanaannya setelah wafat, maka itu bisa bermanfaat untuk yang telah meninggal dunia karena wasiatnya saat dia masih hidup. Anak sampai kelewatan tadi karena sebagian ulama menyebut wasiat ini masuk kelompok yang kedua. Kan mirip toh. Yang kedua tadi kan saya katakan amale wong urip saat dia meninggal dunia diteruskan oleh orang yang masih hidup. Jadi wasiat itu sebenarnya kan amal saat masih hidup, wasiat. Tapi pelaksanaan setelah meninggal dunia. Tapi kalau dipecah nggak apa-apa lah, ben ono pecahan nih. Yang ketiga wasiat kebaikan yang dilaksanakan setelah orang itu meninggal dunia. Ini dipastikan tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa yang meninggal dunia kalau wasiatnya itu kebaikan dan dilaksanakan maka akan mendapatkan pahala orang yang telah meninggal dunia tersebut. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Yang keempat, amalnya orang hidup yang ditujukan oleh kepada orang yang telah meninggal dunia, untuk orang yang telah meninggal dunia, dan ada dalil khusus yang mendasarinya. Ada dalil khusus yang mendasarinya, yang melandasinya. Apa contohnya? Contohnya banyak. Hadis kita ambil beberapa contoh aja, 2-3. Pertama hadis Syubrumah. Yang pertama hadis Syubrumah. Ingat hadis Syubrumah itu hadis apa? Siapa tahu hadis Syubrumah? Pernah kenalan karo Syubrumah? Hadis Syubrumah itu hadis haji badal. Hadis haji badal. Tatkala yani haji wada, Rasulullah SAW itu mendengar salah satu sahabat itu di miqat di Dzul Khulaifah, itu beliau mengatakan labbaik Allahumma hajjan an Syubrumah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menjalankan ibadah haji atas nama Syubrumah. Atas nama Syubrumah. Jadi ini orang itu arpe haji, arpe umroh, itu kan lafate labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melakukan ibadah haji. Itu tuh takbiratul ihrami haji lah. Nek takbiratul ihrami sholat itu Allahu Akbar. Nek haji itu takbiratul ihrami mulai ini. Nek wis ngomong itu berarti sudah masuk dalam manasik, itu labbaik Allahumma hajjan. Umroh juga begitu. Mulai ini orang itu dianggap sudah masuk dalam ibadah umroh kalau mengatakan labbaik Allahumma umrotan. Adapun bajuan umroh itu durung. Bajuan umroh toko hotel itu belum dianggap. Mulai dianggap orang umroh itu nek wis ngomong labbaik Allahumma umrotan. Lah,
Kalau dia ngomong labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, itu berarti dia umrah untuk dirinya sendiri. Tapi sahabat ini model, dia itu mau menghajikan orang lain, namanya Syubrumah. Lalu dia mengatakan, hadis dalam Bukhari, labbaik Allahumma an hajjan an Syubrumah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menjalankan ibadah haji atas nama Syubrumah. Rasulullah takon, Syubrumah itu siapa, Mas? Syubrumah itu siapa? Dia mengatakan abi au akhi. Ada keraguan dari perawi hadis. Tatkala itu orang ini jawab abi bapakku atau akhi saudaraku. Itu keraguan dari perawi. Orang itu jawabnya satu kata, tapi perawinya bingung. Mau abi karo akhi kan beda huruf satu, jadi ragu-ragu abi atau akhi, bapakku atau saudaraku. Lalu beliau mengatakan, lah kamu sendiri sudah pernah haji belum? Ini dia mengatakan, dereng ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, hujja an nafsik thumma an Syubruma. Lo jono haji yo dulu, kamu haji dulu, baru tahun depan hajikan Syubruma. Hujja an nafsik thumma an Syubruma. Sekarang haji dulu untuk kamu sendiri. Sekarang tahun depan berhajilah atas nama Syubruma. Hadis ini tegas sekali, haji itu boleh dibadali. Dan yang ngomong itu langsung siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di hadis ini ya kawan, ada dalil khusus, namanya orang hidup beramal untuk orang yang telah meninggal dunia. Dalil Syubrumah tadi khusus dalam dua hal. Satu, untuk haji. Yang kedua, dari anak ning bapai. Jadi haji, amal itu amal haji. Yang kedua, sing menghajikan itu anake ning bapai. Gitu ya, anak ke bapak. Khusus haji untuk anak ke bapak. Itu namanya amal orang hidup, ditujukan untuk orang yang telah meninggal dunia. Dan ada dalil khusus nih, ada dalil khusus. Dalil yang kedua, dalam Sahih Muslim, ada seorang wanita, mbak-mbak itu, yang dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu mengatakan, ya Rasulullah, ibuku wafat, gak sempet wasiat, wafat dadak, ngono ya. Saiki ngono jantungan, wafat dadak, gak sempet wasiat. Ya Rasulullah, kalau dia sempet ngomong, mesti wasiat amal-amal, mesti wasiat. Seandainya dia bisa ngomong, sempet ngomong, mesti wasiat. Karena biasanya itu ibu-ibu ngapian gitu, mesti wasiat. Tapi gak sempet wasiat ya Rasulullah, gak sempet wasiat. Afa atasaddaqu anha? Ya Rasulullah, apa boleh aku itu bersedekah atas nama ibu? Jadi ini gak wasiat, gak ada wasiat di situ. Wong dia ngomong, ibuku wafat ya Rasulullah. Kalau dadak wafati, gak sempat ngomong. Seandainya dia sempat ngomong, mesti wasiat sedekah, mesti wasiat kebaikan. Ya Rasulullah, afa atasaddaqu anha? Apakah boleh saya bersedekah atas nama ibu? Itu atas nama ibu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqi anha. Yo, bersedekahlah kamu atas nama ibumu. Bersedekahlah kamu atas nama ibumu. Hadis ini menunjukkan kepada kita sampainya pahala amal orang hidup untuk orang yang telah meninggal dunia, secara khusus untuk sedekah dari anak ke orang tua. Gitu tuh. Dalilnya tadi kan sedekah dari anak ke orang tua, dari anak ke orang tua, dari anak ke orang tua. Dalil yang ketiga, dan hadis masalah ini banyak, sambrek kalau kita ngomong dalil masalah semacam ini. Ini dalil yang ketiga,
yaitu dalil tentang haji, sama dengan dalil subrumah tadi, tapi redaksinya lain. Ada seorang mas-mas gitu, bapak-bapak yang dia itu wadul sama Rasulullah. Ya Rasulullah, innal abi adrokahul hajj falam yahuj. Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji menemui bapakku, tapi bapakku sudah wafat sebelum haji. Maksudnya apa? Jadi haji itu kan diwajibkan oleh Allah akhir tahun 8. Jadi perintah haji itu di akhir tahun 8 Hijriah, pasca Fatu Mekah. Pasca Fatu Mekah terus Rasulullah pulang. Lah, pasca Dzulhijjah ada kewajiban ibadah haji. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata ilaihi sabila. Ada perintah haji. Sebelum itu haji nggak wajib. Tapi setelah ayat itu turun, haji menjadi wajib. Jadi wajibnya haji itu setelah tahun 8 Hijriah. Baik. Masuk tahun 9, Rasulullah nggak berangkat haji karena banyak urusan kenegaraan. Lah, beliau haji kan tahun 10, haji wada itu tahun 10. Lah, di tahun 10 sebelum musim haji ada satu sahabat yang meninggal dunia. Ada satu sahabat yang meninggal dunia, padahal orangnya mampu, punya duit untuk bisa berangkat haji, tapi durung berangkat, mati. Durung berangkat sudah meninggal dunia. Orang ini bingung, anaknya bingung, dia tuh lapor sama Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguhnya kewajiban haji sudah mengenai bapakku dan dia sudah meninggal dunia sebelum sempat haji ya Rasulullah. Afa ahajju anhu? Ya Rasulullah, apa aku boleh menghajikan atas nama bapakku? Maka Rasulullah SAW mengatakan, hujja anhu. Ya sudah, hajikan atas nama bapakmu. Hajikan atas nama bapakmu. Hadis ini juga sama dengan hadis Subrumah, yaitu boleh menghajikan orang yang telah meninggal dunia dari anak untuk bapak, ya, dari anak untuk bapak. Lah, jika ada dalil khusus, amal khusus, orang yang beramal untuk yang telah meninggal dunia juga orang khusus, begitu, maka amale wong hidup manfaat untuk yang telah meninggal dunia ijma'an. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Imam Al-Qayyim sampai mengatakan yang mengingkari ini itu adalah ahlul bidah. Jadi Imam Al-Qayyim sampai mengatakan yang mengingkari ini, yang ketiga ini maksudnya, yang ketiga punya keempat mau, yang keempat itu hanyalah ahlul bidah. Itu dikatakan oleh beliau di awal-awal kitab Ruh. Di awal-awal kitab Ruh tatkala bahas tentang ihdaus sawab, kirim pahala, kirim amal, yani perbuatan. Jadi ada amal-amal khusus yang jelas-jelas nyampe karena ada dalil, haji, ya, dari anak ke orang tua, sedekah dari anak ke orang tua, memerdekakan budak dari anak ke orang tua, puasa dari wali ke orang yang telah meninggal dunia, dari walinya, yang kita bahas dalam hadis ini nanti insyaallah. Pembahasannya lengkapnya pada hadis ini kita bahas nanti. Lah, amal-amal jenis itu amal khusus, orang yang amal khusus yang dituju juga khusus, maka maksudnya itu ada dalil khusus, maksudnya tidak ada perselisihan di kalangan ahlul ilmi bahwa itu nyampe. Yani anak misalkan sedekah, yani ke Al-Furqan misalkan, Ustaz ini sedekah nggih kangge ibu, sedekah wakaf untuk masjid kangge ibu. Ini langsung kita terima. Ya kan ada dalilnya jelas. Afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah atas nama ibuku? Kata beliau SAW, tasaddaqi anha, nggih, monggo sedekah atas nama yani ibumu. Jadi yang tegas-tegas mengatakan iya itu langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, yang kelima, yang keempat wadih ya, jelas ya, jangan salah paham ya. Yang keempat tadi apa? Amal khusus
dari orang khusus kepada orang khusus yang ada dalilnya secara khusus. Itu yang disepakati oleh para ulama. Itu yang disepakati oleh para ulama. Lah, yang kelima yang terakhir. Yang kelima yang terakhir. Kirim pahala tapi tidak ada dalil khususnya. Kirim pahala tidak ada dalil khususnya. Apa contoh kasusnya? Ono seorang suami istri saling mencintai. Suaminya meninggal dunia. Suaminya meninggal dunia. Kena COVID gitu mati. Kena COVID. Karena saking sedihnya gitu ya. Sudahlah, selesai sedihnya itu sudah selesai. Yani hari-hari kemarin itu sering Anda dapat pertanyaan ini. Ustaz, bapak ampun wafat Ustaz. Bapak maksudnya suaminya. Lah, ini hartanya beliau sudah diwaris Ustaz. Sudah diwaris. Nah, saya itu kepingin untuk sedekah atas nama bapak. Tak tanya, ibu dari hartanya bapak apa dari hartanya jenengan? Dari saya Ustaz. Bapak, hartanya bapak udah diwarisi. Ini sekarang dari harta saya. Yani pripun Ustaz, angsal mboten, boleh enggak? Pahalanya nyampe apa enggak? Yani sedekahnya itu ono dalile. Tapi dari istri ke suami enggak ada dalil. Yang ada dalil tadi apa? Dari anak ke orang tua. Dari anak ke orang tua. Baik. Contoh lain. Ada santri dua orang santri. Santri dua ki akrab banget. Saling tolong menolong untuk semangat belajar. Biasanya tangi bengi yuk bareng, murojaah yuk bareng, ngono ya. Qadarullah salah satu dari keduanya umurnya gak panjang. Qadarullah salah satu dari keduanya umurnya gak panjang. Akhirnya wafat. Lah setelah wafat itu temennya yang masih hidup itu merasa kehilangan banget. Malam-malam itu dia sekarang bangun sendirian, murojaah sendiri. Tatkala dia murojaah itu iling konconi sing biasai murojaah bareng sama dia. Sing biasai ngaji bareng, semaan bareng gitu ya. Sekarang dia sendirian. Akhirnya dia berpikir, setelah maca Quran 1 juz, lalu dia mengatakan, ya Allah, bacaan Quranku malam ini berikanlah pahalanya untuk temanku yang telah meninggal dunia. Itu nih ngomongnya di akhir, atau mungkin ngomongnya di awal. Arif membaca Quran itu ngomong di sini, ya Allah, saya mau baca kitab sucimu. Berapa ayat yang mampu saya baca nanti, berikanlah pahalanya untuk temanku yang telah meninggal dunia. Ini itu namanya kirim pahala, tapi gak ada dalil. Gak ada dalil secara khusus. Berarti kan sama saya, biar gak salah paham. Gak ada dalil secara khusus. Kenapa? Nek kirim pahala itu ono dalilnya nek sedekah. Nek dari anak ke orang tua. Ini yang dikirimkan itu bacaan Quran. Pahala bacaan Al-Quran. Terus dari konconing. Dari teman ke temannya. Ini poin yang terakhir, yang kelima. Lah, ihda'us sawab, kirim pahala yang ini. Kirim pahala yang ini. Nyampe apa tidak? Itu yang diperselisihkan panjang oleh para ulama. Diperselisihkan panjang oleh para ulama. Sebagian ahli ilmu mengatakan nyampe. Sebagian ulama pahalanya nyampe. Ini. Sebagian ulama mengatakan enggak nyampe. Di antara madzhabul arba', 4 mazhab para ulama kita yang mengatakan enggak nyampe, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan enggak nyampe.
Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah rahimahullah taala mengatakan nyampe. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah rahimahullah taala mengatakan nyampe. Pahala semacam itu nyampe, kirim pahala semacam itu nyampe. Imam Malik dalam barisan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah rahimahullah taala dalam masalah ini. Oleh karena itu ya akhwan, gak heran, antum itu jangan heran kalau kemudian yakni Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin mengatakan kirim pahala itu nyampe. Kenapa? Lah mereka kan Hambali. Yani Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan yang lainnya itu mengatakan nyampe. Kenapa? Ya karena memang mereka itu yani fikihnya adalah fikih yani Imam Ahmad rahimahullahu taala. Fikihnya para yani ulama-ulama Hanabilah rahimahumullahu taala. Yang kelima ini yang terjadi perselisihan panjang di kalangan yang terjadi perselisihan panjang di kalangan para ulama. Antum ya ikhwan yang pernah nyantri dan nyantrinya katam. Dan nyantrinya katam. Pernah nyantri dan nyantrinya katam. Kalau pernah melewati syarah Aqidah Tahawiyah Ibnu Abil Is, itu kan syarah yang paling kondang. Yani Aqidah Tahawiyah syarah Ibnu Abil Is pada waktu bahas Ihda'us Shawab. Pada waktu bahas Ihda'us Shawab itu tegas sekali beliau mengatakan bahwasanya kirim pahala apapun dari siapapun ke siapapun itu nyampe. Gak heran, ya memang Ibnu Abil Is itu Hanafi, mazhabnya Hanafi, dan dalam masalah fikih Hanafi yani mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah itu mengatakan itu nyampe. Tapi tetap kita katakan yani ada perselisihan di kalangan para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan kirim pahala itu nyampe jika ada dalil khusus. Jika tidak ada dalil khusus maka enggak. Dan di antara mereka yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. Beliau dalam Ahkamul Janaiz mengatakan dalil-dalil itu dibawa kepada dalilnya tok, enggak boleh diluaskan. Sedekah anak orang tua, ya wis itu tok. Sedekah dari konco ke konco enggak. Anak ke orang tua baca Quran enggak. Itu pokoknya yang ada dalilnya khusus, yang ada dalilnya secara khusus. Lah, ana tidak mau bahas itu. Ana tidak mau bahas poin yang kelima ini ya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, karena itu panjang. Karena itu panjang. Yani ana cuma kasih garis besar bahwasanya itu masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Masalah yang ada di hadapan kita, ini masuknya di poin keempat, yaitu apa? Kirim pahala amal orang hidup untuk orang yang telah meninggal dunia dan ada dalil khusus. Hadisnya dalam Bukhari Muslim lagi. Hadisnya dalam Bukhari Muslim. Ini ya, kembali ke masalah ini. Baik. Ini hadis tadi yang kita bicarakan tadi ya, hadis yang kita bicarakan tadi yaitu tentang riwayat Abdullah bin Abbas, riwayat Abdullah Ibnu Abbas yang beliau mengatakan ada orang itu yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ibuku wafat dan dia punya utang puasa 1 bulan. Apa saya bayarkan ya Rasulullah? Apa saya berpuasa mengqadha puasa ibunya? Dia yang puasa niate untuk membayar posoi ibu, untuk bayar puasanya ibu. Lalu Rasulullah mengatakan, lah bagaimana pendapat kamu kalau ibu sampean punya utang duit? Sampean bayar enggak? Lah ya enggak ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya sudah bayar. Puasalah atas nama ibu. Hadis ini ya kawan menunjukkan kepada kita berpuasa atas nama mayit itu boleh. Tegas hadisnya, berpuasa atas nama mayit itu boleh. Bukan dari anak tok, tapi dari walinya. Karena hadis yang pertama lafadznya man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh. Barang siapa yang mati lalu dia punya utang puasa, maka bisa dipuasakan oleh walinya. Jadi boleh dipuasakan oleh walinya. Sedikit perincian dari hadis ini, biar nggak terlalu meluas. Sedikit perincian dari hadis ini. Kita katakan pertama, apa makna orang meninggal dunia terus punya utang puasa? Apa maknanya? Apa makna orang punya utang puasa sampai mati terus utang puasa? Maknanya adalah
dia mempunyai kewajiban berpuasa, terus gak dilaksanakan, terus gak sempet melaksanakan, jadi gak ada waktu untuk melaksanakan sampai dia meninggal dunia. Walik saya. Terus dia itu sudah punya waktu untuk melaksanakan, gak dilaksanakan sampai wafat. Itu namanya punya utang. Kabarnya begini. Ramadan ada orang sakit 5 hari. Tengah-tengah Ramadan itu dia ngergesin, demam atau apalah, pokoknya sakit lah. Sakit yang mengharuskan dia untuk tidak berpuasa. Akhirnya dia nggak puasa karena sakit selama 5 hari nggak puasa. Berarti sekarang dia ada kewajiban puasa terus gak dijalankan, gitu ya? Dia sakit itu tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15 sehat, mulai puasa lagi. Tanggal 15 Ramadan mulai puasa. Sampai hari raya. Setelah hari raya berjalan 1 bulan Syawal. Akhir bulan Syawal dia itu meninggal dunia. Durung sempet bayar utang, belum sempat melunasi utang puasa yang 5 hari tadi, tapi sudah keburu wafat. Itu namanya orang mati punya tanggungan utang puasa. Kenapa? Ramadan wajib. Yang kedua, dia nggak melaksanakan kewajiban itu karena ada ulur. Yang ketiga, dia itu sudah punya waktu untuk qadha, kan saulan waktu dia mengqadha, tapi belum dilaksanakan sampai meninggal dunia, maka namanya punya utang puasa. Tapi apabila yang terjadi itu adalah dia wajib nggak melakukan kewajiban tersebut karena udzur, tapi nggak ada kesempatan untuk melakukan qadha, belas gak ada kesempatan. Gambarannya begini, orang sakit tanggal 11 sampai tanggal 15, 5 hari sakit. 16 dia sehat, mulai puasa. 16 mulai puasa. Qadarallah sampai hari raya dia masih sehat. Sampai hari akhir puasa dia menjalankan ibadah puasa sempurna. Malam hari raya wafat, jantungan bopot, pokoknya malam hari raya itu wafat. Pertanyaan saya, apakah dia dianggap orang yang punya utang? Jadi kasusnya Ramadan nggak puasa 5 hari karena uzur sakit, tapi malam hari raya wafat. Malam hari raya wafat, jantungan bopo, mbok peleset, mbok kecelakaan, pokoknya wafat lah. Jadi malam hari raya dia itu wafat. Orang semacam itu dianggap tidak punya utang. Kenapa nggak punya utang? Lu kan gak ada waktu untuk melunasi. Dia itu belum punya waktu untuk mengqadha. Jadi mulai tanggal berapa tadi? Mulai tanggal berapa yang sehatnya di tanggal 16 ya? Mulai tanggal 16 sampai tanggal 30 puasa Ramadan. Malam hari raya belum bisa mengqadha. Malam hari raya meninggal dunia. Orang jenis ini, orang yang semacam yang kedua ini, itu nggak punya utang puasa. Jadi nggak punya utang puasa. Baik. Kalau seandainya dia itu meninggal dunia di tanggal 3, jadi tanggal 1 Syawal masih hidup, tanggal 2 Syawal hidup dan gak poso, tanggal 3 Syawal hidup ba'da isya wafat. Utangi 5 hari, meninggal dunia malam 3 Syawal. Berapa hutangnya? Malam 3, malam 4 Syawal. Berapa hutangnya? Hutangnya 2 hari. Kenapa? Yuk, karena sempeti mengqadha itu 2 hari. Sempeti mengqadha 2 hari, belum diqadha berarti punya utang. Makanya kalau dia itu meninggal dunia dan belum ada kesempatan untuk mengqadha, berarti dia dianggap gak punya utang. Masuk dalam hukum ini.
adalah seorang wanita Ramadan sakit. Ramadan sakit 3 hari lah. Kemudian sehat. Kemudian sampai hari raya, malam hari raya, yani alhamdulillah bisa lunas kecuali 3 hari yang sakit itu. Qadarullah malam hari raya head. Malam hari raya itu head. Ya. Sampai 8 hari headnya, begitu headnya hampir suci mati. Begitu headnya hampir suci, orang wanita itu meninggal dunia. Apakah dia dianggap punya utang? Enggak. Dia dianggap enggak punya utang. Kenapa? Belum ada waktu untuk ngelunasi. Karena dia head. Karena dia head. Jadi orang itu dianggap punya utang, meninggal dunia punya utang puasa dengan gambaran tadi. Ada kewajiban puasa, dia tidak mengerjakan, dia tidak mengerjakan. Lalu ada waktu untuk mengqadha, belum sempat mengqadha terus wafat, maka dia namanya punya utang puasa. Jika terpenuhi syarat itu, maka dia punya utang puasa. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya utang puasa itu, yani orang yang punya utang puasa sampai meninggal dunia dia itu berpuasa, maka hukumnya 2. Satu, disepakati oleh para ulama, dibayarkan fidyahnya. Sing urip itu kiwingi bapak gak poso pirang dina nak, kiwingi bapak gak poso misale 5 hari bu, ya wis bayaran fidyai, selesai masalah. Dan kalau dibayar fidyah ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Yang kedua, anak pengen poso atas nama ibu atas nama bapak yang telah meninggal dunia. Apa boleh? Boleh jika dalilnya khusus. Apa dalilnya khusus? Yang disepakati oleh para ulama mempuasakan orang yang meninggal dunia itu pertama, poso nazar. Bukan poso Ramadan, poso nazar. Yang disepakati oleh para ulama itu poso nazar. Yang kedua, yang berpuasa itu walinya. Walinya itu apa? Yo, seandainya dia perempuan boleh menikahkan. Walinya, yo berarti bapak mbak anak dulur lanang, jadi saudara kandung, saudara sebapak, paman, gitu ya. Itu namanya walinya. Itu namanya walinya. Karena nas dari hadis ini Rasulullah SAW mengatakan sumi an ummi, puasalah kamu atas nama, yani puasalah kamu atas nama ibumu. Sebagian ulama mengatakan wali itu ya tadi yang bisa menikahkan, sebagian ulama mengatakan wali itu pokoknya kerabat, masih kerabat dia. Baik. Adapun kalau di luar itu tadi, di luar utang poso nazar sama yang memuasakan itu walinya, itu diperselisihkan oleh para ulama. Contoh poso Ramadan, apakah poso Ramadan itu bisa diqadha ataukah cukup dibayar fidyahnya? Kalau yang mempuasakan itu konconi, boleh apa? Tidak. Itu yang diperselisihkan oleh para ulama dengan kaidah yang pertama kita sebut tadi. Dengan kaidah jadi yang pertama jadi kita sebut tadi. Jadi intinya ikhwan azani Allahu yakum, kita berjalanlah di atas dalil. Ini kita berjalan di atas dalil. Jangan sampai nolak sebuah dalil hanya karena pemahaman selama ini itu begitu. Yani hadis-hadis yang tegas menunjukkan dalam Sahih Bukhari Muslim yang menunjukkan bahwasanya kirim pahala itu boleh, itu ada. Tapi amal khusus, jika ada dalil khusus itu yang disepakati oleh para ulama. Adapun yang tidak ada dalil khusus itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama mengatakan nyampe, sebagian ahli ilmu mengatakan tidak nyampe. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam. Adapun kalau puasa Ramadan, para ikhwan azani Allahu yakum, yani adapun kalau puasa Ramadan yang paling aman di apa? Paling aman dia dibayar fidyahnya, menghindari perselisihan di kalangan
Yani ulama, menghindari perselisihan di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita pelajari. Sebelum mana tutup, barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo barakallahu fiik. Nggih. Utang poso. Nggih. Sementara kalau dia punya kesempatan tetapi bukan yang disebutkan pakai atau kena hari raya tidak hari kasih gitu. Itu kalau seandainya yang alasannya bukan itu, alasannya karena sakit, apakah itu termasuk? Jadi yang Anda contohkan tadi itu yang jelas-jelas saya. Gambarannya sekarang begini berarti ya, orang sakit 5 hari Ramadan nggak poso, kemudian tanggal 16 sakitnya itu 11 sampai 15, tanggal 16 sehat poso sampai hari raya. Malam hari raya kumat, sakitnya lorone, kumat sakitnya itu, sakitnya nemen, nggak bisa sakit karena sakit, nggak bisa puasa, sampai 1 bulan sakit terus wafat. Jadi sakit itu tambah parah. Masuk rumah sakit teman-teman terus wafat 1 bulan di rumah sakit, meninggal dunia. Pertanyaan saya, apakah dia termasuk yang punya utang atau tidak? Jawabannya tidak. Dia nggak punya utang. Kenapa? Karena ada uzur syar'i untuk nggak puasa. Yang punya utang itu yang gono uzur syar'i terus nggak poso. Boleh atau nggak poso? Kan nggak poso tanggal loro, tanggal telu, tanggal 4 kan nggak popo, nggak poso. Tapi nggak ada ujian ini dia puasa itu secara syar'i ya nggak haid ya nggak nifas, secara kondisi nggak sakit ya nggak safar. Maka orang semacam itu dianggap punya utang. Dan adapun yang sakit tadi sampai meninggal dunia sakit, maka dianggap tidak punya utang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi syariat haji itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir tahun 8. Pokoknya selesai musim haji tahun 8 baru ada kewajiban, baru turun firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pokoknya di tahun 8 itu enggak, jadi perintah haji itu waktu haji selewat. Sedangkan kita tahu beliau sallallahu alaihi wasallam itu haji tahun 10 haji wada. Tahun 9 beliau enggak haji. Kenapa di tahun 9 beliau nggak haji? Karena 2 alasan. Di tahun 9 beliau nggak haji karena 2 alasan. Yang pertama, karena arena haji, tempat haji masih belum steril. Antum tahu? Wong-wong Arab itu muslime, kafir penyembah berhala, kafir ahlul kitab, semuanya haji. Semuanya itu haji. Haji itu ibadah turun temurun mulai zaman Nabi Ibrahim. Tapi sampai sebelum zaman Rasulullah SAW, haji itu wis gak karu-karuan syariate. Yo tawafe telanjang, yo ngene, yo ngono gak karu-karuan. Yo baik itu talbiyah syirik, macam-macam lah. Jadi, beliau tidak mau berangkat haji pada tahun 9, khawatir nanti campur aduk antara manasik beliau dengan
orang-orang kafir yang masih haji. Makanya yang beliau lakukan di tahun 9 itu mensterilkan ibadah haji. Di tahun 9 beliau memerintahkan Abu Bakar sama Ali bin Abi Thalib untuk berangkat ke Mekah di musim haji, untuk berangkat ke Mekah bukan untuk haji, untuk memberi pengumuman. Jadi di Mina Abu Bakar sama Ali itu ngasih pengumuman, la yahujju ba'dal 'ami musyrik li'annahu sallallahu alaihi wasallam sayahujju fil 'amil qadim. Jadi ini orang kafir terakhir boleh haji. Tahun depan sudah nggak boleh. Karena tahun depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan ibadah haji. Jadi tahun 9 itu steril, mensterilkan Mekah. Ini tahun terakhir wong kafir oleh haji. Tahun depan nggak boleh. Lalu diumumkan kepada semua orang penjuru dunia pada waktu itu. Jadi kan orang haji itu kan orang dari Irak, dari Yaman, dari Mesir, dari ini semuanya datang. Diumumkan bahwa tahun depan Rasulullah mau berangkat haji. Jadi orang-orang itu mulai itu ngasih berita kepada kaum masing-masing. Jadi setahun sebelumnya itu sudah viral. Kalau tahun depan Rasulullah mau berangkat haji. Tahun depan Rasulullah mau berangkat haji. Zaman dahulu kan pengumuman itu butuh setahun. Misalnya ini kan sedino. Anak kemarin men-share kemarin sore, jadi men-share pengumuman Mahat Ali geger sak donya. Watel Al-Furqan akak kau berjawab ini pertanyaan sampean. Ini yang semacam ya sekejap kalau zaman sekarang pengumuman itu. Kalau zaman dulu pengumuman itu butuh waktu setahun. Pengumuman itu butuh waktu setahun. Ini makanya pada tahun 10 beliau sudah ngasih aba-aba. Kota Mekah kan sudah steril. Beliau ngasih aba-aba nyani khudhu anni manasikakum, sekalian semua manasik hajinya melok aku ya, melok pokoknya melok aku. Kemudian Rasulullah SAW melakukan ibadah haji dengan merubah beberapa tata cara haji yang ada sebelum itu yang pertama. Alasan yang pertama, Mekah belum steril, jadi tahun 9 disterilkan dulu, baru tahun 10 melakukan ibadah haji. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, di tahun 9 itu puncak-puncak kesibukan Rasulullah nerima tamu. Makanya dalam sejarah tahun 9 Hijriah itu namanya Amul Wufud, tahun tamu, tahun banyak tamu negara. Kenapa? Tahun 8 akhir Ramadan itu kan Fatu Mekah. Yani kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam Syawal itu perang Hunain. Setelah perang Hunain baru kemudian balik ke kota Madinah. Jadi kota Madinah. Lah, setelah Mekah itu dikuasai oleh Rasulullah SAW, semua orang Arab itu berbondong-bondong masuk Islam. Datang dari berbagai kabilah Arab datang ke kota Madinah menyatakan keislamannya. Sehingga penggawean Rasulullah tahun 9 itu nerima tamu. Makanya namanya Amul Wufud, dan itu yang menyebabkan beliau tidak berangkat haji di tahun 9. Jadi dua sebab. Sebab yang pertama, Mekah belum steril. Yang kedua, tahun itu tahun sibuk beliau Al-Wufud, sehingga beliau baru bisa melakukan ibadah haji tahun 10, dan itu ibadah haji pertama sekaligus ibadah haji terakhir. Makanya namanya Hajjatul Wada. Wallahu a'lam. Nah. Nggih. Tadi dijelaskan bahwa anak orang tua yang selama ini jadi masalah ada begini. Ketika jadikan sebagai sebuah kebiasaan tanggal 1, tanggal 10, 40, 100 sampai 1000. Ini yang pertama. Apakah ada dalilnya tanggal-tanggal itu? Tanggal-tanggal itu dalilnya. Kedua, kalau memang tanggal 1 hari yang ke-1, hari yang ke-40, 100 itu kan kadang-kadang untuk masyarakatan. Karena kenyataannya apabila kemudian tidak dihadiri, mereka juga tidak mandiri dengan kita. Nah, bagaimana hukumnya bagi yang datang itu ketika diundang? Yang ketiga, kebanyakan itu kan yang mengadakan acara-acara seperti itu kan tidak semuanya mampu. Bagaimana kalau itu sudah dibuat acara dan kemudian tidak mengundang? Karena lepas. Pertama, jadi mendoakan orang tua, mendoakan orang yang meninggal dunia itu nggak mesti anak, siapapun.
untuk siapapun. Karena mendoakan orang yang telah meninggal dunia itu patokannya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan mendoakan orang yang wafat, dan itu siapapun yang disolati juga siapapun. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan wa waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan untuk orang tuanya? Karena salah satu ciri khas anak soleh itu doakan orang tuanya. Bukan berarti nek gak anak gak sampai doa nih. Ini bukan berarti nek gak anak itu gak sampai doanya. Itu yang pertama. Adapun yang kedua yang jangan sampaikan itu, kalau dalam kaidah usul namanya menggunakan dalil umum untuk perkara khusus. Itu namanya istidlal dengan dalil umum untuk sebuah perkara khusus. Yani itu kaidahnya nggak boleh. Jadi dalil umum itu untuk umum, pengkhususan butuh dalil khusus. Pengkhususan itu butuh dalil khusus. Contoh, kalau setiap ba'da sholat asar jenengan itu baca wal asri, setiap baca sholat asar, setiap baca sholat asar itu lalu baca wal asri, mesti ngono. Bauan dina itu setiap itu. Tatkala ditanya, yani kenapa toh mas? Lu kan mau Quran api, apa eleke? Apa eleke? Mau Quran itu api, ya orang ono eleke. Tapi setiap ba'da asar maca wal asri itu dalilnya mana? Itu namanya menggunakan dalil umum untuk perkara khusus, dan dalil umum itu dibawa untuk yang umum. Mana gegeran hari-hari ini tentang surat Kahfi. Yang di belakang ini gegeran tentang surat Kahfi. Oh, surat Kahfi opo geger wong Indonesia itu. Jadi ikhwan, masalah Kahfi itu ringan. Dari dulu aneh itu sering katakan ini kalau di kelas. Anu tuh sering katakan, ini bukan perkara baru sebenarnya. Anu sering katakan ini kalau di kelas-kelas Al-Furqan. Ya kawan, surat Kahfi itu hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Yang diperselisihkan oleh para ulama, ojo ngotot-ngotot men. Ini ojo ngotot-ngotot men. Dalam arti ini hadis itu memang para ulama sebagiannya menyatakan sahih, sebagiannya menyatakan enggak sahih. Hanya kebetulan Syekh Albani mengatakan sahih. Syekh bin Bas mengatakan sahih, terus sebagian asatidzah mengambil itu, mengatakan itu sebagai sunnah, yang lainnya yang nggak setuju diem. Akhirnya jadi viral loh, 3-4 tahun yang lalu sampai sekarang itu viral ono sunnah itu lah. Begitu sekarang sebagian asatidzah kita sendiri menyatakan memilih pendapat yang dhaif, geger apa tuh geger barno ya. Memang dari dulu masalah itu diperselisihkan oleh para ulama. Masalah surat Kahfi itu kelas-kelas ngadani bayi. Itu sunnah apa enggak? Tergantung hadisnya. Kalau kita katakan hadis itu sahih sebagaimana kata Ibnu Qayyim, kata Nawawi, maka mengadani telinga bayi pada waktu lahir itu sunnah. Kalau kita katakan hadis itu dhaif sebagaimana katanya Syekh Albani rahimahullah, maka mengadani bayi itu kono dalile. Segitu aja. Kalau kita katakan jadi hadis Kahfi itu sahih, berarti ada sunnah maca Kahfi khusus malam Jumat. Kalau kita katakan hadis itu dhaif sebagaimana kata sebagian para ulama, berarti malam Jumat yo gak Kahfi yo gak Yasin. Yo gak Kahfi yo gak Yasin. Lo maca Kahfi kapan Ustaz? Ya padha karo maca Baqarah. Jadi kalau hadis Kahfi itu lemah, kita katakan lemah, sebagaimana itu mendapat sebagian para ulama, maka berarti surat Kahfi itu kayak surat-surat yang lain. Maca itu Al-Fatihah, Baqarah, terus Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, lanjut An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, lanjut An-Nas, balik mana Al-Fatihah. Oh no, maca Quran. Kono pengkhususan hari-hari tertentu. Kalau kita katakan hadis itu, mohon dhaif, dan memang sebagian ulama mengatakan hadis itu dhaif. Jadi masalahnya ringan, tinggal masalah hadis itu sahih apa enggak. Dan betapa banyak masalah fikih itu yang dibangun di atas masalah hadis itu sahih apa tidak. Masalah kunut subuh, misalkan begitu, kunut subuh itu kan tergantung pada masalah hadis Anas itu sahih apa enggak. Kalau kita katakan hadis itu sahih sebagaimana kata Syuuti, sebagaimana kata Nawawi dan Subki, ya berarti kunut subuh itu sunnah. Kalau kita katakan hadis itu dhaif sebagaimana kata sebagian ulama, berarti kunut subuh itu
Kono sunai, sebenarnya lo masalahnya itu ringan ya, masalahnya itu ringan banget. Ini ringan banget. Dan itu satu pelajaran ya, bagi kita. Wallahi satu pelajaran. Satu amal yang kita anggap itu sebagai satu amal sunnah, kemudian tiba-tiba ono sing mendhaifkan, iku atiku loro lho. Padahal sing ngomong itu ustadz sampeyan dewe. Bagaimana kalau tatkala antum mendhaifkan masalah Yasin, sing ngomong itu ustadz luar mereka, mau tambah loro ini. Makanya butuh kearifan dalam berdakwah, butuh kearifan dalam menyampaikan ilmu. Ini butuh kearifan, itu yang ngomong lah tidak kita sendiri. Ngono kok gue kerja tak guyu ya teman-teman asal kan umahat, tetap kan gue kerja tak guyu. Mas, masalah ngono geger. Ini tanyakan santri-santri kita apa yang anak katakan tentang kahfi dari dulu kala. Ini apa yang anak katakan tentang al-kahfi dari dulu kala. Ini. Nah, antum dari dulu kala ngomong apa Ustaz? Anak dari dulu di kelas itu ngomong mengatakan hati-hati ya. Suatu ketika nanti akan muncul masalah itu. Bahwasanya kahfi itu memang diperselisihkan oleh para ulama. Sekitulah ringan masalah itu menjadi masalah yang ngomong apa mandat gini. Ya, semacam itu. Jadi mengkhususkan itu butuh dalil. Mengkhususkan itu butuh butuh dalil. Nah, setahu ana tidak ada dalil secara khusus yang menyatakan malam ini itu tentang amal perbuatan tersebut, tentang amal perbuatan tersebut. Ana sering kalau dalam diskusi masalah itu, kalau ada dalil khusus, tolong sampaikan kepada kami. Insya Allah saya yang akan memelopori untuk melakukannya. Kalau ada dalil khusus. Selagi tidak dalil khusus, maka berarti cukuplah bagi kita mendoakan secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.